Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balwi, Habib-Habib iki, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo. Asgaf ini yang pertama kali pakai ambil sanad Asgaf adalah Al-Habib Maulana Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Muqaddam Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Sohib Mirbat bin Khali Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok dilakukan sanate pakai DNA itu piye? Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balwi, Habib-Habib iki, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA itu. Jangankan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Kadang-kadang heran juga ya melihat negeri kita tercinta ini, sesama Nahdlatul Ulama kesannya malah saling menyalahkan. Sebenarnya semua ini kan bisa dilihat dari awal permasalahan, awal munculnya keraguan rakyat Indonesia kepada suatu klan atau suatu marga yang memang selama ini hidup berdampingan dengan kita semua. Selama semua itu tenang-tenang saja, selama semua itu wajar-wajar saja, sebenarnya juga tidak ada masalah. Namun ketika suatu kelompok atau suatu suku atau suatu klan atau suatu marga di negeri ini cenderung menonjolkan nasab mereka, maka disitulah akar munculnya masalah. Karena negara kita, Indonesia, adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sebagai warga negara. Namun ketika suatu marga merasa paling benar, merasa paling hebat, bahkan mendominasi sebagian umat Islam di negeri ini, disitulah mulai muncul kegelisahan di hati masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui selama ini ada suatu marga bernama Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi, namun tingkah dari segelintir mereka tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi, namun malah cenderung menonjolkan provokasi, melecehkan warga pribumi dengan kalimat-kalimat tak pantas dan tak layak. Maka wajarlah kalau rakyat bertanya-tanya dalam hati. Belum lagi adanya kejadian-kejadian yang selama ini kita saksikan sendiri, baik di media sosial maupun di dunia nyata, di mana jika ada orang pribumi yang berani mengkritik oknum Habib yang menjadi bagian dari mereka, maka orang itu akan mendapatkan perlakuan tak enak, misalnya dipersekusi. Seolah-olah mereka punya hukum sendiri di negeri ini yang bisa menghukum siapapun yang dianggap salah di mata mereka. Maka di mana peran pemerintah saat hal itu terjadi? Di mana peran aparat keamanan yang tugasnya menjaga keamanan setiap warga negaranya? Di mana pula hukum negara diterapkan jika hukum dari kelompok itu sudah mendominasi hukum di negeri ini? Ya, inilah yang terjadi. Maka sebenarnya tidak berlebihan jika sekarang rakyat Indonesia mempertanyakan keaslian nasab mereka. Benarkah mereka ini Habib Ba'alawi dari Yaman ini adalah keturunan Nabi? Sebab Nabi adalah juru damai, melindungi dan mencintai, bahkan terhadap orang yang memusuhinya sekalipun. Nah ini jangankan melindungi orang di luar agama, orang satu agama saja dipersekusi gara-gara tidak percaya pada mereka. Ini kan aneh.
Kemudian muncul ke publik kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menggembarkan itu, di mana Kiai Imad melalui kajian ilmu nasab menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, dan itu adalah kajian ilmiah. Kenapa orang mempertanyakan benarkah mereka keturunan Nabi? Ya karena selama ini mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Kalau misal mereka tidak mengaku sebagai keturunan Nabi, tentunya rakyat juga tidak akan mempertanyakan hal itu. Jadi hal ini semacam permintaan pertanggungjawaban atas klaim mereka selama ini. Dan hal itu adalah hal yang wajar, tidak berlebihan. Bahkan dahulu Kanjeng Nabi juga pernah ditanya apakah beliau seorang Nabi. Dan hal itu adalah hal biasa. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab dengan santun, dengan damai, dan kadang disertai dengan pembuktian yang membuat orang yang bertanya tadi mengetahui kenyataannya. Dan hal itu adalah hal biasa. Tapi melihat ceramah Pak Nusron Wahid ini, kita sebagai orang NU malah jadi heran ya. Kita mempertanyakan kebenaran nasab mereka, itu karena mereka mengklaim sebagai cucu Nabi. Tapi kok Pak Nusron Wahid malah membalikkan pertanyaan. Coba yang minta tes DNA itu dites DNA dulu. Ini maksudnya bagaimana? Bagaimana kalau menurut pendapat Anda?